Allah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat Minggu Judika bagi kita semua. Selamat Minggu Judika. Minggu Judika artinya berilah keadilan bagiku ya Allah, dari Mazmur 43 ayat 1. Yang menjadi tema kita pada minggu ini 17 Maret 2024, ketetapan Tuhan tidak berubah. Hoddo kolom nirohani Jehovah. Firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan bagi kita dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 mulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 37. Untuk firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita. Bapak Ibu boleh menyimak dalam hati. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari sebagai terang di siang hari dan menetapkan bulan dan bintang-bintang sebagai terang di malam hari, yang mengacau balau laut sehingga gelombang-gelombangnya menggelora. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Begitu jugalah keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku sepanjang masa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, begitu jugalah aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala yang mereka lakukan, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sungguh hari ini kita akan membuka satu rahasia baru, apa yang disebut dengan ketetapan Tuhan. Mungkin kalau dari teks ini kita bicara tentang Nabi Yeremia, dalam usia 20 tahun dia sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, walaupun keluarganya, orang tuanya adalah imam. Mana lebih indah atau lebih enak ya kalau kita pilih contohnya, menjadi seorang nabi atau menjadi seorang imam, menjadi pelayan di gereja atau menjadi pelayan di luar gereja? Kira-kira kalau sekarang kita sebut seperti evangelis ya, jadi tidak di dalam gereja. Tentu kita berpikir lebih indah kalau di dalam, karena semuanya sudah diatur, semuanya sudah tertata. Bahkan mungkin di akhir tahun ada hamolateo, ya. Tetapi kalau pelayan di luar sana tidak ada jaminan bahaya, bahkan mungkin juga hukum dan non, ya, yang tidak seiman maksudnya, mereka juga akan bisa tidak suka dengan pelayanan yang sifatnya di luar. Nah itulah Bapak Ibu saudara, ternyata imam itu hidupnya di dalam bait Allah di Israel terjadi. Tetapi mereka-mereka yang dipanggil Tuhan sebagai nabi, mereka harus berjuang dengan cara bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu berapa banyak nabi yang pada waktu mereka melayani Tuhan dengan luar biasa seperti Elia, namun kemudian dia harus melarikan diri di pinggir sungai dan tidak mendapat makanan apa-apa, kecuali Tuhan mengutus burung gagak yang mengantar makanan. Bahkan dia harus menumpang di rumah seorang wanita janda yang pada saat itu berkata, aku akan mandi bersama anakku. Tetapi luar biasanya perkataan Nabi itu ketika disampaikan dengan firman Tuhan. Nabi berkata, berikan terlebih dahulu kepadaku makanan itu, baru engkau dan anakmu makan, maka Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu. Adakah Bapak Ibu merasakan ketika kita mengakui ketetapan bahkan kasih Tuhan, maka hidup kita jauh lebih dari apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri.
sehingga wanita, janda, dan anaknya itu setiap hari mendapatkan belas kasihan Tuhan dan tidak berkekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita melihat ketetapan Tuhan tidak berubah, kalau nats ini berbicara tentang alam semesta, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengatur alam semesta. Walaupun mungkin kita punya kuasa, punya jabatan, punya harta, bahkan mungkin punya pengetahuan yang tinggi, tetapi ternyata ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan, yaitu alam semesta ada di tangan Tuhan. Dan itu yang dikatakan melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang memberikan matahari sebagai terang di siang hari, yang menetapkan bulan dan bintang sebagai terang di malam hari, bahkan yang menggelorakan gelombang-gelombang laut. Di sanalah manusia mengerti. Di minggu yang lalu saya menyaksikan jemaat kita yang pelaut, ya. Jadi memiliki profesinya sebagai pelaut, berhadapan dengan bajak laut. Nah, ketika mereka sudah harus berhadapan dengan senjata bajak laut, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi ternyata latar belakangnya sang kapten sebelum kejadian itu membaca firman Tuhan. Dia membaca firman Tuhan di malam hari, lalu kemudian dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi pasti dia berdoa, Tuhan selamatkanlah kami seisi kapal ini. Dan yang terjadi adalah Bapak Ibu, ketika bajak laut naik ke atas kapal dan semua kru yang ada di kapal siap untuk ditembak mati, lalu tiba-tiba salah satu dari mereka menekan bunyi alarm. Bunyi alarm itu tandanya dua. Yang pertama, semua harus ditembak mati oleh bajak laut. Yang kedua, bajak laut harus pakai logika berpikir, tetap atau lari. Tetapi Tuhan bekerja sehingga bajak laut yang sudah di atas kapal dengan senjata siap tembak, mereka segera melarikan diri. Siapa yang menyuruh mereka lari? Tentu ada tangan kuasa Tuhan, sebab sang kapten terlebih dahulu sudah membaca firman Tuhan. Adakah Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah pagi ini sebelum datang gereja ini sudah terlebih dahulu baca firman Tuhan? Kalau kita mungkin di Pumuan, PHD Parokuan sudah tahu apa yang menjadi khotbah hari ini, ya. Lansia juga sudah tahu khotbah hari ini. Ama juga sudah tahu. Naposo kemarin mengikuti pertemuan di Ciledug, pertemuan Naposo sedistrik. Terima kasih untuk para Naposo yang sudah berangkat. Biarlah kiranya semakin diberkati pelayanan di gereja kita. Bapak Ibu, yang mau kita katakan di sini adalah bagaimana besarnya kasih kita kepada Tuhan. Apakah sebesar itu juga kasih Tuhan kepada kita? Mungkin saya hanya supaya jangan terlalu berat, ya. Mungkin Citra bisa mainkan sedikit musik. Siapa yang tahu lagunya? I can't stop loving you. Siapa yang seumuran yang saya? Yang tahu lagu itu? Di sini ada sebuah kalimat saya munculkan. Okay. Forgive me, maafkan aku. I can't stop loving you. Coba yang berdekatan katakan, kalau dia teman atau suami istri, forgive me, I can't stop loving you. Maafkan aku jika aku tidak berhenti untuk terus mencintaimu. Nanti pulang boleh disulangi lagi, ya. Untuk mengubah suasana dalam hidup kita di minggu ini. I can't stop loving you. Itulah sebenarnya pernyataan Tuhan ini. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan, Dia tidak bisa berhenti untuk mencintai Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi sebaliknya, kita tidak seperti itu. Kita bisa saja sering berhenti untuk tidak mengungkapkan atau menyatakan rasa cinta kita kepada orang-orang yang sebenarnya wajib dan harus mendapatkan pernyataan kita itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini ada sebelahnya mungkin tidak begitu jelas ya. Saya katakan begini, aku mencintaimu tanpa terkecuali, tanpa ingin banyak basa-basi, tanpa sedikit pun ingin menyakiti, seperti nikmatnya secangkir kopi, meski dalam keadaan rasa pahit tak terberi, aku ingin terus memberimu bahagia tanpa spasi. Aku mencintaimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berpikir begitu keras bagaimana mengungkapkan cinta kasih Tuhan untuk kita bisa bawa pulang. Ya. Kalau khotbah ini berkata ketetapan kasih Tuhan tetap sampai selama-lamanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu sudah biasa. Tapi bagaimana kita bisa menyelami begitu besar dalamnya cinta kasih Tuhan itu yang mau saya sampaikan bagi Bapak. Jika Bapak Ibu ikuti ibadah kita ini, saya mengikutinya dari awal, itu kalimat nyanyian kita sudah berbicara tentang cinta. Ya. Dari awal dikatakan begini, puji oh Tuhan Yesus Rajaku. Adalah sebuah hal yang tidak mungkin seorang yang sudah ditebus dan diselamatkan tidak mau berkata, aku mengasihimu sebesar apapun atau sedalam apapun. Ini adalah ungkapan dari kita tadi pagi waktu pertama kali kita bernyanyi ya. Yang kedua, buku ND nomor 210. Oh Tuhan, nama asiroha. Oh Tuhan, nama asiroha. Nasota dodo mai. Teks ini berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengukur dalamnya laut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengukur tingginya langit, lebarnya dunia ini. Tetapi itu pun kita masih sombong. Ya. Padahal Tuhan berkata, lebih jauh dari itu kasih setiaku. Di lagu yang ketiga, asih roham aman. Ale aman asih roham dia berdosa. Jadi saya percaya jika Bapak Ibu masuk dalam ibadah ini dan menyerahkan pujian itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan, khotbah ini pasti akan mendadak. Karena sebelum kita masuk dalam ibadah pembacaan firman, itu sudah kita. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita aminkan. Walaupun dalam teks ini saya harus bukakan siapa Yeremia. Bagaimana dia melayani? Pertanyaannya sekarang, siapa kita di hadapan Tuhan? Kalau kita mengikuti pertanyaan dalam Injil Yohanes, ada pertanyaan yang unik yang disampaikan oleh orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Yesus. Kami ingin berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu datang ke gereja ini mau apa? Mau berjumpa sama siapa? Kalau Bapak Ibu hanya untuk kor, hanya untuk acara, itu tidak bermanfaat bagi Tuhan. Nah sekarang kita harus katakan, Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau melalui firman. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami. Apa yang mau disampaikan Tuhan dari kitab Nabi Yeremia ini? Tuhan ingin memulihkan saudara. Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Bahkan Tuhan ingin menebus dosa saudara dengan pengorbanannya Yesus Kristus anak Allah di kayu salib. Itu yang mau disampaikan, walaupun Nabi Yeremia di sini berbicara tentang pemulihan umat Israel dalam pasal 30. Lalu kemudian setelah terjadi pemulihan harus ada perjanjian. Harus ada kerinduan untuk kita masuk lebih dalam dan mengikuti rencananya supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi kesembuhan, supaya terjadi pertolongan. Dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan penyertaan keadilan damai sejahtera kepada tunas Daud, orang-orang yang mau percaya,
menyembah, memuji, bahkan juga orang-orang berdosa yang mau mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Daud tidak bersih dari dosa. Tetapi begitu dia berdosa, lalu kemudian dia berusaha menyembunyikan dosa itu. Tetapi dosa itu terus menggerakkan, mengguncangkan, bahkan menggelisahkan hatinya. Lalu suatu ketika seorang nabi berkata, sama seperti Yeremia, bahwa engkau telah berdosa. Di saat orang ditegur, kalau dia introspeksi diri dan bertobat, maka dia akan selamat. Tetapi di saat orang menegur dan dia memberontak, maka di saat itu keselamatan menjauh dari dirinya. Jadi Bapak Ibu, jika kita ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh sapaan ini, jangan memberontak. Mari datang dan berubah, terima pembaharuan dalam Tuhan. Di sini saya tampilkan seorang tokoh. Saya mencoba bergumul, Tuhan, siapakah tokoh yang memang bisa menjadi pembuka wawasan pemikiran bagi jemaat HKBP Lipo Karawaci. Saya berpikir, lalu kemudian saya menemukan seorang jenderal bintang satu, Bapak Marsal TNI Lukas Parmadi, Dr. SHMM. Beliau adalah Jenderal TNI Angkatan Udara. Mungkinkah beliau tidak berdosa? Tidak mungkin. Tetapi karena jabatannya bisa menutupi dosa-dosa, sehingga dia tidak dilihat berdosa oleh siapapun. Tetapi suatu ketika dia mengerti bahwa dia sudah semakin jauh dari Tuhan. Dia KDRT sama ibu, sama istri, kepada anak-anak juga. Bahkan bukan hanya di rumah, di luar, karena jabatan dan pangkatnya menutupi segala hal yang kurang. Tetapi bisakah itu terus bertahan? Tidak bisa ternyata. Sehebat apapun kita, sebesar apapun tinggi jabatan dan pangkat kita, tidak ada seorang pun yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, suatu ketika dalam semua tugas-tugasnya, dia sadar dia sudah jauh dari Tuhan. Kenapa dia sadar? Dari kisah kesaksian yang bisa dilihat di YouTube, sang istri selalu berseru-seru kepada Tuhan dan percaya pada firman Tuhan bahwa suami yang dia kasih Tuhan akan jaga. Inilah pemulihan itu Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti untuk sesuatu yang baik untuk keluarga, untuk suami, untuk istri dan anak. Dalam doanya, imannya, dia percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Lalu kemudian Tuhan menggerakkan hati Bapak untuk mulai introspeksi. Dalam kesaksiannya dia berkata, saya sering tomat. Tahu tomat? Tomat dan Jadi dia bilang, saya harus berubah. Tomat, tobat, kumat, dan tobat. Jadi jangan berhenti hanya sampai ya, kumat. Nah, oleh karena itu dia berkata, saya harus ambil keputusan. Saya harus berubah. Karena apalah gunanya semua harta, jabatan, pangkat yang menurut orang saya hebat di dunia ini, tapi saya binasa di hadapan Tuhan. Dia ingat benar bahwa semua akan berakhir dan akan mengalami kematian. Lalu dia berkata kepada istrinya, maafkan I can stop working. Walaupun aku sudah jauh kemana-mana, dikatakan satu banyak hal yang kurang mungkin terjadi, tapi dia berkata, aku harus melangkah maju. Masa depan anak-anak, sekarang anaknya paling kecil aktor, ya, polisi. Jadi dia bilang, nah, nanti kalau kau menjadi kapolsek atau kapolda, buat ibadah di tempat engkau bekerja, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Itu pesan dari orang tua yang memang ingin supaya pemulihan, kesembuhan, pertolongan Tuhan itu terjadi.
Itulah Bapak Ibu yang mau kita kerjakan. Melalui teks firman Tuhan yang kita renungkan, berilah keadilan bagi dia Tuhan. Itu tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi harus disertai dengan tindakan nyata, supaya kita menjadi orang-orang yang berubah, yang berdampak bagi lingkungan. Next, di sini dikatakan kasih Tuhan atau kasih setia Tuhan tidak berubah. Sebab, bisa dibantu pakai ini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoncang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Dari Yesaya 54 ayat 10. Ini merupakan sebuah janji Tuhan kepada umat Tuhan yang terus mau berubah, yang terus mau berubah. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoncang. Oleh karena itu, apa yang harus kita ragukan dari kasih setia Tuhan? Tidak ada. Yeremia dipanggil dalam masa muda, sama seperti Yesaya juga dipanggil. Namun dalam Yesaya 1 ayat 18, untuk kita yang berdosa dikatakan ini, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti germiji, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika engkau mau, aku mau. Sehingga bertemulah kasih kuasa yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu, jangan pertahankan, jangan simpan, jangan biarkan kuasa dosa merongrong hidupmu, tetapi izinkanlah pemulihan oleh darah Kristus Yesus yang sebentar lagi kita rayakan dalam minggu-minggu Palmarum, minggu-minggu Paskah, supaya kita mengalami pertolongan, topangan dan kekuatan dari Tuhan. Mungkinkah seorang yang sudah diponis melakukan dosa dan kesalahan bisa merubah? Kesaksian selanjutnya. Suatu ketika ada sebuah kisah, ya, seorang hamba Tuhan yang melayani di penjara, ya, atau kita katakan lembaga binaan, ya. Lalu kemudian ketika sudah melayani, sang hamba Tuhan berkata kepada para warga binaan, Bapak semua, adakah Bapak mau membuktikan bahwa engkau telah berubah akan kasih Tuhan? Oh, semua mau. Gereja kami sedang membutuhkan tenaga untuk membangun. Kami kekurangan tenaga. Maukah Bapak untuk membantu saya? Mereka pasti mau, ya kan? Tapi aturan tidak mengizinkan. Tidak boleh, karena bagaimana tahanan bisa keluar, ya? Lalu dengan berbagai upaya untuk menjelaskan saya menjadi jadi. Lalu akhirnya oke. Karena Bapak Pendeta sudah bersedia, mungkin dengan beberapa majelis menjadi jaminan, oke, beberapa tahanan ini bisa membantu menawarkan warga binaan ini untuk membantu. Dari mulai start mereka membangun dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Mereka tidak kenal lelah, bekerja siang dan malam karena diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, membangun. Sampai selesai bangunan itu, mereka bekerja dan tidak terpikir untuk menarikan. Setelah itu mereka pulang ke binaan, dan lembaga itu berkata, biasanya orang kalau keluar seperti ini banyak lari, kenapa sekarang ini tidak? Lalu sama lembaga berkata, jika kita beri kesempatan bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka mau berubah, pasti mereka bisa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada yang sulit di hadapan Tuhan, asalkan kita mau mengikuti kehendaknya. Itulah tadi Nabi Yeremia mengajak umat Tuhan yang sudah dalam pembuangan lalu supaya mereka diselamatkan dan kembali kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa berlangkah seperti mereka? Next, firman Tuhan. Sampai itu kita lihat terlambat tadi. Ini mereka sedang membangun, ya. Jadi mereka sedang membangun dan berhasil. Cuman kadang-kadang orang datang ke gereja bukan untuk mempersembahkan sesuatu,
Kalau di dalam teks ini, kalau duduk gereja kita datang bawa apa? Bawa Alkitab, ya, bawa buku endek. Sekarang kita bawa apa? Bawa HP, ya. Nah, kalau dulu kita berdoa, Alkitab kita tutup, Bibel kita tutup, buku endek kita tutup. Kalau sekarang sambil berdoa kita pegang HP, sambil mendengar firman kita pegang HP, sambil kita makan kita pegang HP. Seolah-olah HP itu sudah menjadi segala-galanya. Karena apa? Ada pergeseran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan hatimu tergeser, hidupmu tergeser. Karena apa? Karena itu semuanya tidak membawa kepada kekekalan. Itu hanya sarana Allah. Mari kita datang kepada Dia. Nah, saya lanjutkan dulu firman Tuhan, ya. Firman Tuhan, apa yang harus kita buat supaya kita mengalami perjanjian yang Tuhan inginkan? Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 3, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Jadi semuanya harus masuk di dalam kelahiran kembali. Yang kedua, dalam Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang kedua. Ya, ini pembicaraan dengan Nikodemus. Lalu dalam Lukas 24 ayat 47 dikatakan, dan lagi dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi setiap orang yang sudah menerima pertobatan, keselamatan di dalam Tuhan, tidak bisa apatis, harus aktif, bergerak. Salah satunya adalah bersaksi, seperti kesaksian dari Bapak Jenderal Bintang Satu tadi. Dia tidak bersembunyi dalam jabatan dan pangkat serta kekayaannya, tapi dia terus bersaksi untuk membawa orang mengenal Tuhan. Ibrani 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh hukumku dan akal budi mereka, akan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ini perjanjian pemulihan, ya. Yang terakhir, 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dengan roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 6. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menguduskan. Itu adalah sebuah janji pembaharuan yang harus kita serukan, yang harus kita amini, dan harus kita sampaikan dalam seluruh perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan biarkan dirimu menghabiskan waktu tetapi tidak menuju kepada kehendak Tuhan. Mari kita isi hidup kita untuk berjalan bersama. Tadi sungguh luar biasa lagu-lagu pujian yang kita dengarkan, itu sangat menggugah hati saya juga secara pribadi. Dari para orang tua kita lansia, jalan hidup tak selalu, ya. Tidak selalu semuanya terlihat indah, gampang. Tetapi Tuhan tidak memberikan hal-hal yang gampang, tetapi Tuhan selalu sedia untuk menyertai. Bahkan di wilayah 3, nanggung talpe akarobian, mulu masa akaparukilan, mulu sombong, mana hanggalutan anak doa. Apa yang mau kita pegang? Hatani Tuhan, saya hobi hidup pada ini hatani Tuhan. Kalau kita dengar Quran, jauh-jauh doa itu hati. Nah, saya tong mana tahu. Apapun yang kita serukan, jika itu kita serukan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia hadir untuk menolong dan memberkati kita. Yang terakhir, ya, ini ada pernyataan mungkin tidak terbaca, ya. Jikalau kamu tahu, jikalau kalian bertemu dengan seekor beruang dan terlibat akan menyerang kalian, kalian harus perhatikan terlebih dahulu warna dari beruang. Nah, misalnya begini, ada suami istri berjalan menuju ke ladang, melewati hutan.
dalam perjalanan pertanyaannya tadi, apakah Bapak masih tetap mengasihi aku, kata istrinya. Kok dope holong itu? Lalu Tuhan berkata, dah, ayo pola 10 menit senario mangcok. Dengan jadi kita orang tangga, soal nasi susu mudah, alusi masuk. Orang ini sudah perlu ya. Bah, ikut 10 tidak ada orang. Bah, memang sodok asing ho. Dan tidak ada selain engkau, gitu ya. Oke, mana tu? Dan 7 Jadi sepanjang perjalanan melewati hutan, tiba-tiba beruang datang. Ya karena ibu dengan kondisi sudah punya anak, postur tubuh semakin subur, sehingga tidak bisa memanjat pohon. Suami yang sedang latihan olahraga, rutin suspek, akhirnya cepat langsung manjat pohon. Ya. Lalu kemudian sang istri melihat sang beruang. Ini siapa tanyanya? Ini beruang hitam atau beruang coklat? Lalu kemudian sang istri tertotong. Tahu tertotong apa ini? Ya, nggak bisa bergerak apapun. Ya. Lalu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba sesak, alang-alang beruangnya sesak, terpingsan lagi. Di bawah pohon dia suaminya. Lalu beruang itu datang. Dia jujur. Nah, beruang itu tidak mengisi. Ternyata beruang itu menurut penjelasan saya cari semalam ya, karena saya menjelaskan berbeda atau ternyata beruang itu warna coklat. Ya, kalau warna coklat menurut latar belakangnya dia tidak akan pernah mau untuk mengkikit satu hewan atau beda apapun yang sudah tidak bergerak. Jadi dia tidak suka. Nah, karena sudah pingsan itu tidak dikikit. Nah, sudah beruangnya pergi. Lalu kemudian suaminya datang turun dari pohon. Lebih karena yang belum bisa bergerak bantu pernapasan. Jadi ya, jujurnya aku sama. Setelah bernapas baru ditanya. Loh ya saya tahu gak ini beruang ini? Ya benar. Tapi dia sempat menganggap kunci dari menganggap ya. Apa dikatakan beruang ini? Beruang itu bilang, jangan percaya kepada perkataan makna. Kalau tidak ada bukti, tolong kita alain roh marah bahaya dalam jadi maksudnya di sini, harus benar-benar dibuktikan. Ya, bagi bapak ibu nanti yang bersama-sama di gereja masih jalan nanti, menanggapi masih sebuah saling memaafkan. Tadi waktu mau menyampaikan doa saya bilang begini, I can't stop loving. Apa itu? Ya, saya sampaikan itu, masa saya sampaikan kepada itu, kalau yang nggak saya sampaikan tadi ya. Nah, itu perlu harus diungkapkan, tapi jangan dengan kata-kata, juga dengan praktek, supaya pulang dari sini balas roha, ya. Harus diajak makan, diajak belanja. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Perjanjian baru yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel harus direspon, dan perjanjian itu disampaikan kepada kita. Mari kita respon, kita melayani, menjalankan Paskah, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk kepada pengorbanan dan keselamatan di dalam Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam ibadah ini kami boleh diingatkan tentang perjanjian baru pemulihan sebagai ketetapan Tuhan, bahwa Tuhan sudah berkata kasih setiamu tidak akan pernah beranjak dari. Oleh karena itu tuntun kami Bapak, supaya di dalam kehidupan kami hari lepas hari kami masuk dalam rencana Tuhan. Umat Israel diundang untuk ikut di dalam pertobatan nasional, sehingga mereka bisa diselamatkan dan mengalami pemulihan oleh pertolongan Tuhan. Biarlah juga kami seluruh jemaat yang mendengar firman saat ini boleh mengaminkan firman dan mau berdamai, saling mengampuni dan saling menerima, pulang dengan membawa berita baru bahwa kami akan sedia dan taat kepadamu. Izinkan kami juga untuk memberitakan firman-Mu seperti tugas yang disampaikan oleh Yesus. Beritakanlah firman kepada setiap orang supaya mereka juga boleh merasakan keselamatan di dalam. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan
yang mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan dalam ibadah, baik sebagai liturgis, sebagai pewarta, sebagai pemusik, sebagai leader, bahkan menjadi dan para pemberi pujian, yaitu dari pujian orang lansia, demikian juga pujian dari lain juga, demikian juga pujian dari orang. Terima kasih. Berkatilah kami semua terus memuji dan memuliakan-Mu dalam kehidupan. Berkati juga program dan pelayanan kami gereja ini, di gereja HKBP secara keseluruhan, dan berdoa untuk Paulus dan Dr. Robinson tetap supaya terus gereja HKBP semakin berkembang dan semakin luas dalam pelayanan. Demikian juga bangsa kita akan kami doakan dalam proses menunggu hasil pemilu, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami dan para pemimpin kami memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Bapak, dimuliakanlah Engkau kekal sampai selama-lamanya.